Kalau vonis hakim di bawah 2/3, SOP dari kejaksaan itu harus banding. Respon mengejutkan advokat senior Hotman Paris Hutapea terkait vonis atas Nikita Mirzani dinyatakan bersalah dalam dakwaan tindak pidana, pemerasan disertai pengancaman serta pencemaran nama baik hingga mengganjarnya dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hotman Paris juga menjawab soal Nikita Mirzani yang diputus Majelis Hakim tidak terbukti terkait dakwaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Lebih dalam lagi, Hotman Paris juga menelisik rencana banding dari Nikita Mirzani atas vonis Majelis Hakim yang jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Seperti apa respon selengkapnya dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atas vonis Nikita Mirzani? Seperti apa pula respon Ismail Marzuki, asisten pribadi Nikita Mirzani, menanggapi vonis 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atas dirinya? Benarkah Ismail akan menempuh banding dan membuat laporan polisi baru atas seseorang yang akan menjadi langkah kejutan darinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh vonis atas Nikita Mirzani yakni 4 tahun penjara ditambah denda 1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2 hari lalu. Vonis yang jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Majelis Hakim dalam putusannya menilai Nikita Mirzani tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU sebagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum. Vonis atas Nikita Mirzani tersebut pun mendapat tanggapan mengejutkan dari advokat kondang Hotman Paris Hutapea. Ditemui tim Intens Investigasi kemarin, Hotman Paris menyarankan agar menghormati vonis dari Majelis Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum di tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri. Soal bahwa dakwaan tindak pidana pencucian uang atas Nikita Mirzani yang oleh Majelis Hakim putuskan tidak terbukti menurut Hotman Paris, hal itu bisa saja karena memang tidak terbukti dari fakta-fakta di persidangan. Lalu, terkait langkah banding yang akan ditempuh Nikita Mirzani, hal itu diingatkan oleh Hotman Paris agar berhati-hati karena banding bisa saja meringankan vonis dari hakim, tapi juga bisa memberatkan. Banding juga bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum jika vonis hakim di bawah 2/3 dari tuntutan jaksa. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Aku bukan kuasa hukumnya. Iya, maksudnya dengan vonis itu gimana, Bang? Ya, Abang itu ya hormatilah putusan itu. Iya, maksudnya TPPU-nya dihilangkan. TPPU-nya dihilangkan, Bang. Apa? TPPU-nya dihilangkan, pasal TPPU. Ya mungkin tidak terbukti bagaimana. Tapi kalau banding ini bisa meringankan nggak, Bang? Ya kita tahu namanya banding bisa meringankan, bisa memberatkan. Tanya JPU apa dia banding. Kalau JPU berarti ada kemungkinan bisa banding juga ya, Bang? Kemungkinan karena biasanya kalau vonis hakim di bawah 2/3, SOP dari kejaksaan itu harus banding. Nikita Mirzani juga mengaku bahwa dirinya tidak terima atas vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Meskipun vonis hakim jauh di bawah tuntutan jaksa, namun Nikita tetap menilai bahwa vonis tersebut tidak adil bagi dirinya. Nikita Mirzani juga mengaku keberatan dengan vonis tersebut. Meski demikian, ia tetap tegar dan kuat menghadapinya. Dia pun memastikan tak ada air mata penyesalan darinya. Di sisi lain, ada kelegaan yang tampak dirasakan Nikita Mirzani
lantaran pasal tindak pidana pencucian uang yang menjeratnya tidak terbukti di persidangan. Karena itu, Nikita merasa nama baiknya telah dibersihkan. Meski telah divonis bersalah, Nikita tetap menuding skincare milik Reza Gladys bermasalah. Nikita juga menanggapi santai vonis hakim, sehingga baginya tidak ada yang harus ditangisi. Nikita tampak masih merasa optimis karena proses hukum yang akan ditempuhnya masih panjang. Dengan itu, Nikita seakan memberi sinyal bahwa dirinya bakal melakukan berbagai upaya hukum lanjutan seperti upaya banding. Gak terima lah, tapi ya udah, mau gimana lagi? Ini kan jauh dari tuntutan jaksa, Amin. Tuntutan jaksa 11 tahun mungkin gimana? Iya, gue mikirnya malah tadi 30 tahun nih. Banyak yang bilang kalau TPP-nya 20 tahun. Dengan vonis ini kan? Iyalah, orang nggak ada yang maksa, nggak ada yang buka rahasia apa yang dibuka? Kan memang skincare-nya berbahaya. Memang skincare-nya tidak ber-BPOM, jadi rahasia siapa yang dibuka? BPOM sendiri yang udah buka kok kalau skincare-nya Reza Gladys tidak ber-BPOM. Ya tapi kita hargai aja apapun keputusan dari hakim. Gimana, karena udah tahu pasti akan ditahan. Jadi ya santai aja. Karena kan tadi udah dibilang ini belum berakhir, masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang penting 2 pasal sudah hilang ya sudah. Kalian nggak bisa bilang gue tukang peres lagi. Akhirnya kita semua bisa menyaksikan sama-sama bahwa tinggal 1 pasal yang ada, 27 ayat 2, TPPU-nya alhamdulillah sudah hilang. Ya semoga sebetulnya harusnya sih nggak segitu vonisnya ya kalau semua berjalan dengan lancar. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya hakim yang mulia ya. Yang mudah-mudahan hakim bukan sebagai stempel untuk ada di persidangan ini, dan Niki juga mengucapin buat semuanya terima kasih juga buat jaksa yang sampai akhir udah mau kita berargumentasi walaupun ujung-ujungnya dibilang tidak sopan. Terima kasih juga buat keluarga, sahabat, semuanya, lawyer juga yang sudah begitu hebatnya menjalankan sidang ini dengan sampai akhirnya selesai juga. Ya pokoknya terima kasih juga buat hakim-hakim semua yang 3 tadi, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang harus ditangisi, tidak ada harus disesali semuanya ya. Nanti kita tinggal lawyer juga punya upaya yang lain karena dari sini masih ada banding, masih ada PK, kasasi, kita lihat aja nanti di situ. Menanggapi vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Nikita Mirzani, tim kuasa hukum Nikita angkat bicara. Dalam pernyataannya, pihak kuasa hukum Nikita menilai bahwa vonis majelis hakim masih belum memenuhi rasa dan nilai keadilan klien mereka. Selain terbukti bahwa dakwaan tindak pidana pencucian uang tidak terbukti dalam putusan majelis hakim, pihak kuasa hukum juga menilai bahwa vonis hakim tidak mempertimbangkan secara utuh mengenai fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan, di antaranya dari pengakuan dari Reza Gladys selaku pelapor. Dalam sidang sebelumnya, Reza disebut sempat mengakui bahwa dirinya tidak memiliki persoalan pribadi maupun bisnis skincare dengan Nikita. Namun, anehnya, dalam amar putusan justru dimasukkan pertimbangan bahwa ancaman membuka rahasia yang dilakukan oleh Nikita dan Ismail berkaitan dengan peluncuran produk Glowing Booster Cell milik Reza. Pihak kuasa hukum pun menilai hal inilah yang menjadi kejanggalan terbesar dari vonis tersebut. Seolah ada bagian penting dari fakta persidangan yang diabaikan begitu saja. Kuasa hukum Nikita Mirzani pun menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam atas putusan tersebut. Mereka berencana mengambil langkah-langkah hukum yang konkret demi memperjuangkan keadilan bagi Nikita Mirzani. Upaya hukum itu disebut akan segera ditempuh, baik melalui banding maupun langkah yuridis lainnya, dengan harapan agar vonis yang mereka klaim tidak mencerminkan rasa keadilan itu dapat dikoreksi di tingkat berikutnya. Ada beberapa poin ya yang menurut kami itu putusan ini belum mencerminkan nilai keadilannya, belum
berdasarkan fakta persidangan. Nah, kita tahu tadi majelis hakim itu menyatakan bahwa Nikita terbukti bersalah melanggar pasal 27B junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Artinya gini, berarti ya mulai dari pasal yang dituduhkan di awal adalah pasal pemerasan, ya. Pasal pemerasan dihilangkan, ya. Lalu kemudian berganti kepada pasal 369. Pasal 369 itu ancaman dengan kekerasan. Ancaman dengan kekerasan juga dihilangkan atau tidak dipakai dalam tuntutan vonis ini dan tuntutan. Nah, kemudian TPPU-nya juga tidak terbukti, ya. Jadi saya mau katakan begini, dari awal proses hukum yang melibatkan Nikita dan Ismail ini diproses dengan pasal pemerasan di tingkat penyidikan berkenaan dengan pasal 368. Itu dihilangkan pasal 368. Lalu kemudian 369 diganti dengan pasal 369. 369 ini adalah ancaman kekerasan, ya. Kenapa diterapkan ancaman kekerasan di dakwaan ini? Kita dengan segala argumentasi hukum mengatakan bahwa ini adalah perubahan yang melanggar hukum. Dari awal ya kita sampaikan begitu di proses persidangan. Nah, tapi yang menarik dari putusan tadi yang kami katakan bahwa itu belum memenuhi nilai-nilai keadilan atau rasa keadilan bagi Nikita dan Mail. Yang pertama adalah bahwa hakim itu tidak mempertimbangkan secara utuh mengenai fakta yang sudah terungkap di persidangan, ya, tentang pengakuan dari Reza Gladys, pelapor. Dia bilang tidak ada persoalan dengan skincare, tapi kok sekarang di putusan itu dipertimbangkan ancaman membuka rahasia yang dilakukan oleh Nikita dan Ismail itu adalah karena dia mau membuka produk glowing booster cell itu, atau dengan kata lain tadi dipertimbangkan ada 3 foto gambar glowing booster cell, 1 diantaranya itu ada bukti pembelian glowing booster cell. Kemungkinan besar kita akan banding, tapi nanti besok ya saya belum bisa pastikan ini karena harus berkomunikasi juga sama Nikita gitu kan, sama tim juga harus memantapkan diri gitu. Kalau kita benar, kenapa takut? Jangankan banding, mau di tingkat manapun kita ikut, tapi kita harus punya keyakinan dulu bahwa kami benar gitu. Jadi kalau kita merasa ada ketakutan nanti dinaikkan segala macam, berarti kita sendiri tidak yakin dengan kebenaran yang kita bawa begitu. Tak hanya Nikita Mirzani, di hari yang sama asisten pribadi Nikita Mirzani yaitu Ismail Marzuki juga divonis hukuman penjara selama 3 tahun serta denda 1 miliar rupiah dalam perkara dugaan pemerasan dengan pengancaman terhadap pengusaha skincare Reza Gladys. Majelis hakim menyatakan bahwa Ismail terbukti bersalah. Namun atas dakwaan dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU tidak terbukti. Atas vonis hakim tersebut, meski lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 7 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, namun Ismail mengaku merasa kecewa. Ia menilai vonis tersebut tidak sejalan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Karena itu, menurut Ismail seharusnya ia dan Nikita Mirzani pun bebas dari jeratan hukum. Ismail bersikeras bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya unsur ancaman atau paksaan darinya untuk memperoleh uang dari Dr. Reza Gladys senilai 4 miliar karena Dr. Reza Gladys yang menghubungi Ismail lebih dahulu. Terkait vonis tersebut, Ismail pun berencana menempuh langkah hukum lanjutan seperti banding. Namun, Ismail juga berencana membuat laporan polisi atas seseorang yang masih ada kaitannya dengan kasus hukum yang dijalaninya. Langkah hukum tersebut menurut Ismail akan menjadi suatu kejutan baru. Harusnya bebas sebenarnya, karena pasal-pasal yang dituduhkan itu semuanya pemerasan sama TPPU-nya kan nggak ada. Harusnya tuh sebenarnya bebas. Jadi ya udahlah, kalau misalnya emang itu kan udah keputusan hakim yang mulia. Jadi Mail tinggal ikutin aja alurnya, tinggal jalanin ke depannya mau kayak gimana gitu. Nah nanti
kan ada pasal yang dituduhkan waktu awal itu TPPU. Sekarang tidak terbukti. Mungkin Mail dan tim penguasa hukum Mail juga nanti bakal adanya buat laporan, karena laporan baru lah, nanti ada kejutan. Ya, tentang pasal yang dituduhkan TPPU ini. Yang dilaporin siapa tuh? Adalah nanti pokoknya. Hari ini kecewa sih, kecewa. Harusnya balik nih, udah 8 bulan. Buset, rumah udah banyak sarang laba-laba kayaknya. Tapi ya udahlah. Banding. Mail nggak tahu sih, nanti nunggu pengacara Mail aja yang ini. Jadi kalau misalnya, kalau banding Mail takut naik. Karena Mail kan di sana kan berteman semua sama teman-teman Mail yang di sana kan banyak. Jadi kan Ada banyak cerita itu ya? banyak konsultasi, terus udah gitu mereka juga ada yang banding yang tadinya hukumannya cuma 2 tahun apa setahun 2 bulan naik jadi 7 tahun. Apa nggak Parno 7 tahun? Noit lah, nggak mau lah kayaknya, kayak enggak deh. 4 tahun nih kayaknya. Harusnya digaji pulang sebenarnya. Tapi ya udah, itu udah keputusan hakim yang mulia. Ya udah. Bingung ya, karena dia bilang kan pemerasan. Iya. Harusnya Mail aman kita nih bebas karena satu poinnya dia yang hubungin Mail duluan, dia yang cari Mail, dia yang suruh Mail bikin angka. Merasa dijebak ya, artinya Mail merasa dijebak ya? Dijebak pasti. Karena Mail kan punya pikiran jahat, kalau kayak dia, kalau dia kan pikirannya jahat. Jadi telepon rekam, kalau memang enggak, Mail kalau bikin, kalau nggak ngapain baru rekam. Oke, terima kasih Mail. Cepat bebas Mail. Mengejutkan. Komentar advokat senior Hotman Paris Hutapea usai Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Lantas, seperti apa pula respon pihak Dr. Reza Gladys atas vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Prahara hukum Dr. Reza Gladys versus artis Nikita Mirzani 2 hari lalu telah berujung pada vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Nikita Mirzani, yaitu 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsiden hukuman penjara selama 3 bulan. Vonis majelis hakim tersebut pun mendapat respon mengejutkan dari pihak Dr. Reza Gladys. Reza Gladys melalui kuasa hukumnya Surya Batubara ESH mengaku puas dengan hasil sidang yang dinilai oleh pihaknya sudah mencerminkan keadilan. Pihak Reza Gladys menyebutkan bahwa vonis bersalah terhadap Nikita Mirzani menjadi bentuk pembelaan atas nama baik dan reputasi produk kecantikan milik Dr. Reza Gladys yang selama ini diklaim sempat mendapat sorotan negatif dari netizen akibat pernyataan Nikita Mirzani yang disebar melalui sosial media. Pihaknya menilai putusan hakim ini menjadi bukti bahwa segala tudingan yang selama ini diarahkan kepada Dr. Reza tidaklah benar alias menyesatkan. Lebih lanjut, pihak Reza Gladys juga menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam apabila masih ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini buruk atau menyebarkan kabar tidak benar mengenai produk kecantikannya. Dengan tegas, pihaknya menyatakan siap untuk menempuh jalur hukum dan menunjukkan bukti-bukti yang sah demi melindungi nama baik usaha yang telah dibangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun. Bagi kami, khususnya bagi klien kami, yang paling penting dinyatakan terbukti bersalah. Masalah 4 tahun atau lebih itu urusan majelis hakim, kami serahkan kepada majelis hakim. Tapi yang pasti, dengan ada putusan siang ini, ada oknum yang terlibat di dalamnya, kami akan usut. Kami akan tidak lanjutin atas adanya putusan siang ini. Produk Dr. Reza sampai saat ini tidak ada dinyatakan bersalah.
Jadi kalaupun ada yang memancing-mancing ke sana, itu kami cuma ketawa. Buktikan kalau ada produk yang bersalah. Laporkan ke polisi atau ke BPOM. BPOM yang akan mengusutnya. Tapi kalau tidak ada, ya jangan dipaksakan ada. Kalau masalah tuntutan kami dari awal menyatakan, kami serahkan kepada majelis hakim. Yang penting bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atas tindakan pemerasan. Tak hanya itu, pihak Dr. Reza Gladys melalui kuasa hukumnya Surya Batubara juga menilai vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah dijatuhkan atas Nikita Mirzani berupa hukuman penjara selama 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan. Hal itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif atau hak mutlak dari Majelis Hakim. Sebagai pelapor, Dr. Reza Gladys menegaskan bahwa pihaknya menghormati vonis yang telah dipertimbangkan secara hukum oleh Majelis Hakim. Surya juga menambahkan bahwa sejak awal pihak Reza Gladys tidak pernah berniat untuk menjatuhkan siapapun. Niatnya murni hanya ingin mencari keadilan dan membersihkan nama baik Dr. Reza Gladys dari berbagai tudingan menyesatkan yang merugikan nama baiknya atau produk miliknya. Jadi yang jadi masalah bagi kita ini, apa manfaatnya bagi masyarakat dengan kasus yang gini heboh ini? Masyarakat bisa melihat bagaimana perjalanan hukum ini, bahwa hakim itu benar-benar objektif. Jadi kalau ada yang menyatakan isu adanya penyuapan jaksa, penyuapan hakim, terbukti itu tidak ada sama sekali. Ya, kami nyatakan itu hanya framing untuk mencoba menyusun strategi supaya mematahkan semua apa yang terjadi pada sidang selama ini. Dan kita bersyukur dengan ada putusan ini nyata bahwa masyarakat jangan lagi gonjang-ganjing membahas ini. Ini kita lihat bahwa fakta yang menyatakan bahwa Nikita bebas, terbukti siang ini dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim. Mengejutkan, pihak Dr. Reza Gladys mengaku puas dengan vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa pula tanggapan menohok dari Fitri Salhuteru usai seterunya, yaitu Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dengan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Geger putusan atau vonis atas Nikita Mirzani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Tanggapan atas vonis tersebut juga datang dari sahabat Dr. Reza Gladys, yaitu Fitri Salhuteru. Setru Nikita Mirzani ini pun menyampaikan responnya usai ketok palu Hakim Pengadilan dijatuhkan atas Nikita Mirzani 2 hari lalu. Fitri dan kuasa hukumnya menilai meski vonis atau putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa, namun hal itu justru dilihatnya cukup adil. Menurut Fitri, poin dari vonis hakim adalah bukan soal berapa tahun Nikita Mirzani dihukum penjara, melainkan ia telah dinyatakan bersalah. Karena itu, pihaknya menghormati putusan majelis hakim. Putusan itu sekaligus membantah tuduhan atas Reza Gladys selama ini sebagai pihak yang diduga melakukan suap terhadap Nikita. Tak hanya itu, anggapan dan tuduhan yang menyebutkan bahwa selama ini Dr. Reza Gladys membuat kesepakatan terkait endorse atau perjanjian bisnis dengan Nikita Mirzani sudah terbukti tudingan yang menyesatkan. Pihak Fitri pun menilai bahwa vonis 4 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 11 tahun terbilang wajar dan cukup adil. Meski Nikita terbebas dari dakwaan tindak pidana pencucian uang, namun oleh hakim ia secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pemerasan yang disertai pengancaman.
ya kita tetap menghargai dan menghormati putusan dari pengadilan dulu, prinsipnya itu dulu. Nah, terkait masalah vonis 4 tahun memang itu merupakan kebijakan penilaian dari majelis. Nah, kalau misalkan dari hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebenarnya poin dari kita adalah bahwa satu, selama ini apa yang dituduhkan kepada Dr. Reza, bahwa Dr. Reza ini melakukan penyuapan, menutup mulut untuk atas kejahatannya, berarti dari putusan pengadilan negeri ini telah terbukti bahwa Dr. Reza ini tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh masyarakat selama ini, melainkan yang ada suatu dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2, yang dimana itu menjadikan suatu keputusan tadi ya di pengadilan negeri. Jadi buat masyarakat yang selama ini menuduh kepada Dr. Reza, pada hari ini akhirnya kita mengetahui bersama bahwa atas putusan itu yang tuduhan mereka yang katanya Dr. Reza ini melakukan suap itu tidak benar. Aku melihat apa yang terjadi hari ini menurut aku pribadi cukup fair, karena poinnya adalah bukan berapa lama terdakwa ini divonis tapi dinyatakan bersalah. Kalau saya menyorotinya, ini menunjukkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terkait dengan pemerasan terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang kedua adalah terkait statement adanya kesepakatan, adanya endorse, adanya perjanjian bisnis, itu jelas menyesatkan. Dibuktikan dengan putusan hakim, yaitu secara sah dan meyakinkan adanya pemerasan. Hari ini meskipun belum kekuatan hukum tetap, masih putusan tingkat pertama, masih terbuka upaya hukum banding, tetapi setidaknya melalui putusan ini kemudian terbantahkan kalau selama ini kan ada semacam pembimbingan opini bahwa perkara ini perkara pencemaran, dan ternyata putusan hakim hari ini tegas menyebutkan bahwa si terdakwa ini terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE dakwaan pertama ke-1. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tuntutan 11 tahun kemudian diputus 4 tahun, itu adalah hal yang lumrah. Karena apa? Dalam tuntutan perbuatan yang terbukti itu kan ada dua, pemerasan dan TPPU pasal 3-nya. Ternyata majelis hakim kan berpendapat lain. Dugaan tindak pidana pencucian uangnya dianggap tidak terbukti karena unsur menyamarkan atau menyembunyikannya itu dianggap tidak terbukti. Nah, dengan tidak terbuktinya dakwaan kedua itu otomatis ancaman pidananya kan berkurang. Kalau kita berkaca kepada ketuntutan itu, karena dia sebenarnya masuk kepada ranah konkursus realis, di situ ada perbarengan, sebenarnya kan ancaman pidana maksimalnya itu 20 tahun plus sepertiga dari 20 tahun, sehingga itu hal yang wajar dituntut 11. Nah, kalau kemudian putusannya 4 tahun, ya wajar juga karena ancaman pidananya 6 tahun. Jadi kalau kita bandingkan antara putusannya 4 tahun dengan ancaman pidana maksimalnya 6 tahun, menurut saya itu udah cukup adil lah bagi pelapor maupun bagi terdakwa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.